Siang Bu Niken, saya Ebenezer Nainggolan, saya sebagai Chief Financial Officer di BNI Life sejak tahun 2018, lebih kurang 2 tahun. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana penerapan protokol COVID ya di perusahaan kami untuk mencegah penularan ya. Jadi penetapan protokol COVID Bu Niken di BNI Life ya untuk mencegah penularan itu yang pertama kita aktif melakukan sosialisasi untuk melakukan protokol kesehatan seperti sosialisasi mengenai pemakaian masker, cuci tangan, physical distancing, dan juga menghindari kerumunan. Nah, ini juga kita dibantu dengan adanya petugas yang melakukan himbauan tersebut di beberapa area kantor pada jam-jam tertentu. Yang kedua, Bu Niken, kita juga membentuk tim COVID Ranger istilahnya ya, untuk memantau implementasi protokol kesehatan. Ya. Kemudian kita membuat ketentuan work from office dan work from home ya, yang dimana work from office-nya maksimal 50%. Secara reguler kemudian kita melakukan pembersihan area kerja dan penyemprotan disinfektan. Kemudian melakukan secara reguler juga yang namanya rapid test atau serologi, dan melakukan pemantauan pada semua karyawan, melakukan self assessment kesehatannya setiap hari melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Jadi itu Bu Niken, pencegahan yang kita sudah laksanakan. Pak, kalau layanan produk BNI Life selama COVID ada nggak sih Pak yang baru diluncurkan? Layanan baru dari BNI Life ya selama COVID yang baru kita ini, pertama adalah layanan DigiClaim. Jadi layanan DigiClaim ini kita sudah start sejak tahun 2020 ya, dan meningkat sangat signifikan ya, yang kemudian kita sejak Maret April itu sudah mulai meningkat sangat signifikan karena orang bisa melakukan klaim tanpa harus datang atau bertatap muka dengan petugas kita. Kemudian ada kemudian layanan yang berikutnya adalah layanan pengajuan klaim melalui email. Nah, ini juga diberlakukan sejak COVID ya, bulan Mei 2020, yang kemudian kita lihat perkembangannya cukup bagus mengatasi kondisi selama pandemik ini. Kemudian kita juga ada namanya telemedicine. Telemedicine ini kita mulai sekitar bulan April ya, dengan mekanisme reimbursement ketika nasabah misalkan melakukan konsultasi ke dokter melalui aplikasi kesehatan seperti Halodoc, Halodoc atau Halo Dokter, dan aplikasi kesehatan lainnya sepanjang sesuai dengan benefit dari yang diterima nasabah dalam polis mereka. Respon dari nasabah atas layanan yang kami tersebut di atas sangat baik karena lebih efektif, efisien. Nasabah juga dapat mengajukan klaim ke kapanpun dan dimanapun. Sepanjang pandemi 2019 ini, kami juga sudah meluncurkan beberapa produk yang baru. Contohnya produk Steady Protection. Steady Protection ini merupakan term life product, di mana ada beberapa pilihan ya. Mungkin ini jangka waktu produknya 10 tahun, bisa hanya bayar 5 tahun tapi tetap di cover sampai 10 tahun. Seperti itu Bu Niken. Pak, kan tidak hanya kesehatan fisik ya Pak yang dijaga seperti yang tadi 3M ya Pak, tapi bagaimana menjaga semangat atau kesehatan mental para karyawan sendiri Pak di tengah pandemi Pak? Ya, memang setiap tahun kita nih BNI Life mengadakan yang namanya program engagement ke pegawai. Dan di tahun ini dengan adanya pandemik, tidak menyurutkan kami untuk menjaga semangat karyawan karena ini sangat berkorelasi sekali dengan imun, ya. Terlebih kami berusaha membangun terus-menerus semangat karyawan, ya.
Nah, program-program engagement pegawai kali ini sepanjang pandemi ini kami lakukan tentunya melalui sarana online lewat kanal digital, dan kami menyebutnya digital engagement for internal employees. Ada beberapa program di digital engagement ini, Bu Niken, ya, baik yang dilakukan oleh internal kita maupun eksternal. Pertama mengenai learning and sharing by virtual, ini 100% dilakukan melalui virtual ya, seperti kegiatan bulan mutu ya, dengan topik yang sudah dilaksanakan seperti misalkan the new normal after COVID-19, new habit and trend, leadership in crisis, innovation series, building diversification innovation ya. Jadi ini yang kita sudah lakukan, beberapa tema yang kita sampaikan kepada pegawai. Kemudian kita melakukan digital sharing juga mengenai digitalisasi industri asuransi di masa pandemi. Kemudian kita bikin series of work from home, tips, beberapa topik yang bertemakan tips-tips untuk keuangan keluarga dan kesehatan menghadapi new normal. Kemudian kita juga ada beberapa tema yang berkaitan dengan itu adalah mengatur keuangan selama pandemik dengan beberapa pakar ya. Kemudian minuman spesial Lebaran pada saat bulan Mei kemarin ya, dan tips memasak. Kemudian kita lakukan juga perlombaan-perlombaan seperti foto dan kreasi bagi pegawai. Kemudian kita juga adakan sharing mengenai tips sehat di masa kehamilan dan persalinan. Jadi banyak sekali variasi atau menu yang kita sajikan kepada teman-teman karyawan kita supaya tetap menjaga imunnya tetap fit. Kemudian kita juga melakukan spiritual and employee well-being ya, beberapa topik yang mengangkat sisi spiritualnya dan kesehatan serta hobi pegawai selama pandemik. Seperti tausiah dengan tema persiapan memasuki bulan Ramadan pada beberapa bulan yang lalu. Kemudian menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah di masa new normal. Kemudian ada atasi stresmu sejak dini dan berbagai macam topik yang lainnya, Bu Niken. Untuk semuanya itu memberikan satu experience, pengalaman atau knowledge pada semua pegawai. Demikian Mbak Niken. Nah, Pak, setelah dilakukan banyak hal ya Pak untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Pak, hasilnya gimana sih Pak terhadap produktivitas perusahaan sendiri Pak? Ya, memang kinerja Benila September kalau kita lihat Bu ya, kinerja September 2020 dari sisi aset itu kita meningkat. Naik sebesar kalau nggak salah itu sekitar naik 19,34 triliun. Jadi asetnya kita tuh naik, tumbuh ya. Yang pada akhir tahun 2019 lalu itu cuma 18,2 triliun. Ya. Kemudian premi juga nah ini premi memang masa pandemik ini dengan beberapa kendala yang kita hadapi, misalkan kita juga banyak orang yang menghindar untuk tatap muka ya. Kemudian kita juga ada beberapa masa PSBB ya, di mana membatasi shift 1, shift 2 ya untuk jam kerja pegawai. Ini juga mempengaruhi untuk kita punya performance, khususnya kinerja penjualan. Nah, kinerja penjualannya kita memang agak turun sekitar 55% ya. 5%. Kemudian hasil investasi juga kita turun. Nah, ini hasil investasi lebih kepada dampak market yang terjadi pada saat ini. Demikian, Pak Niken. Pak, kalau dari dorongan dari manajemen sendiri gimana sih Pak? Atau turun langsung untuk memberikan semangat ke karyawan, atau ada hal-hal mungkin CEO message atau gimana Pak? Betul sekali. Jadi kita di sini ada yang namanya mengenal CEO menyapa, direksi menyapa. Itu kita lakukan rutin, Bu Mbak Niken, setiap bulan. Karena kita banyak tenaga-tenaga sales kita, bank assurance spesialis kita di seluruh Indonesia, itu kita sapa by region.
Jadi BNI, kebetulan captive market kita adalah Bank BNI lebih kurang hampir 60-70%. Jadi kita mengikuti tenaga sales kita yang berada di setiap outlet yang ada di Bank BNI, kemudian kita lakukan CEO menyapa, direksi menyapa ke masing-masing region yang ada. Sehingga ini juga akan memberikan semangat bagi mereka tentang kondisi yang terjadi saat ini dan ke depan seperti apa. Demikian, Pak Niken. Pak, terakhir ya Pak, harapannya ke depan seperti apa sih Pak di tengah pandemi seperti ini Pak? Ya, jadi harapan kita tentunya pandemik ini satu sisi mungkin membawa satu hal yang penuh dengan tantangan. Tapi di satu sisi kalau menurut saya ini akan memberikan opportunity bagi perusahaan untuk melakukan banyak sekali efisiensi. Ya, dengan adanya work from home misalkan, kita tahu rata-rata work from home-nya kita misalkan rata-rata 50%. Ini tentu kita sangat bisa melakukan penghematan di sisi space atau ruang kantor. Ya, kemudian kita juga dipaksa untuk mempercepat melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya perbaikan-perbaikan yang mengarah ke digital, jualannya ke digital. Jadi ini sangat membantu untuk mempercepat semua proses diotomasi dan didigitalisasi. Demikian, Mbak Ika.